Di sini kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang demokrasi liberal era Soekarno tahun 1949 sampai tahun 1959. Kondisi politik Indonesia pada masa demokrasi liberal periode 1949 sampai 1959 yang dikenal sebagai era demokrasi liberal di Indonesia diwarnai oleh dinamika politik yang cukup kompleks. Dalam hal politik, ciri-ciri demokrasi liberal adalah tidak adanya batasan bagi tiap individu atau golongan untuk berserikat. Demokrasi kala ini ditandai dengan banyaknya partai politik. Pada pemilu 1955, ada 172 partai politik yang bertanding. Tidak ada partai yang paling unggul, namun 4 partai dengan perolehan suara terbesar, yakni Partai Nasional Indonesia 22,3%, Masyumi 20,9%, Nahdlatul Ulama 18,4%, Partai Komunis Indonesia 15,4%. Bila salah satu partai mundur, maka akan terjadi krisis kabinet. Presiden hanya menunjukkan seseorang, umumnya ketua partai, untuk membentuk kabinet. Setelah kabinet terbentuk, maka kabinet dilantik oleh presiden. Demokrasi liberal kerap disebut sebagai demokrasi parlementer. Ini karena kabinet bertanggung jawab pada parlemen, sehingga jatuh bangun kabinet tergantung dari parlemen. Akibatnya, kabinet sering berganti. Usia kabinet yang pendek menyebabkan program tidak bisa berjalan optimal. Kekacauan politik terjadi karena parlemen memiliki kekuasaan yang sangat besar, padahal parlemen sendiri terdiri dari berbagai golongan dengan ideologi dan aspirasi yang berbeda. Pemberontakan terjadi di berbagai daerah, keadaan ekonomi memburuk. Demokrasi liberal berakhir pada 1959 ketika Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante lewat dekret Presiden 5 Juli 1959. Dewan Konstituante dibubarkan karena tarik ulur antar golongan dalam menetapkan dasar negara tak juga diselesaikan. Kondisi ekonomi Indonesia pada masa demokrasi liberal. Setelah bubarnya RIS dan kembalinya Indonesia ke bentuk negara kesatuan, pemerintah mengalami permasalahan ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Permasalahan jangka pendek seperti besarnya jumlah mata uang yang beredar dan meningkatnya biaya hidup, serta permasalahan jangka panjang seperti pertambahan jumlah penduduk yang pesat, masih ditambah dengan bertambahnya nilai utang luar negeri maupun dalam negeri sebagai akibat dari ditandatanganinya persetujuan meja bundar. Beberapa permasalahan yang mendera ekonomi Indonesia pada saat itu antara lain: 1. Hutang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan hutang dalam negeri sebesar 2,8 triliun rupiah yang harus ditanggung Indonesia sebagai hasil dari konferensi meja bundar. 2. Defisit sebesar 5,1 miliar rupiah yang harus ditanggung pemerintah. 3. Ekspor hanya mengandalkan satu jenis, yaitu pertanian dan perkebunan, sehingga rentan jika terjadi penurunan permintaan. 4. Politik keuangan Indonesia yang merupakan warisan pemerintah Belanda. 5. Situasi keamanan yang tidak menentu dengan banyaknya pemberontakan di daerah membuat pengeluaran keamanan dan militer meningkat. 6. Terlalu sering terjadi pergantian kabinet sehingga program ekonomi yang dirancang tidak bisa diselesaikan.
Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian antara lain: 1. Kebijakan Gunting Syafruddin yang merupakan program pemotongan nilai uang. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara dengan cara memotong semua uang yang bernilai di atas Rp2,5 hingga nilainya tinggal setengahnya. Tujuan program ini adalah untuk mengatasi defisit anggaran. 2. Sistem Ekonomi Gerakan Banteng yang merupakan upaya pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah. Program ini dilakukan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir dan diinisiasi oleh Sumitro Joyo Hadikusumo yang merupakan Menteri Perdagangan. Inti kebijakan ini adalah membantu pengusaha pribumi dengan bantuan kredit dan kesempatan dari pemerintah. 3. Nasionalisasi The Javanese Bank menjadi Bank Indonesia pada tanggal 15 Desember 1951. 4. Sistem ekonomi Alibaba bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi dengan cara bekerjasama dengan pengusaha non-pribumi. 5. Persaingan finansial ekonomi yang merupakan beberapa keputusan ekonomi yang dilaksanakan sepihak oleh Indonesia karena tidak disetujui oleh Belanda. 6. Rencana Pembangunan 5 tahun (RPLT) yang disusun oleh Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Ir Juanda sebagai Menteri Perancang Negara. Biro ini berhasil menyusun RPLT yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 1956 sampai 1961. Sosial budaya Indonesia selama periode demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1559 dan era Soekarno ditandai oleh beberapa ciri khas, yaitu 1. Politik dan ideologi. Demokrasi liberal, sistem pemerintahan yang diterapkan memungkinkan munculnya banyak partai politik, tapi juga menyebabkan ketidakstabilan dan konflik antar pihak. Peran Soekarno berusaha membangun identitas nasional melalui Pancasila, menekankan pentingnya persatuan dan kebangsaan. Nomor 2, budaya dan seni. Kebangkitan seni, seniman dan penulis mulai mengeksplorasi tema-tema nasionalisme dan identitas budaya. Karya seni, teater, dan sastra berkembang pesat dengan fokus pada perjuangan dan keindahan budaya lokal. Seni rupa dan musik, masih banyak seniman memperkenalkan gaya baru yang menggabungkan tradisi dengan inovasi, menciptakan identitas budaya yang unik. Nomor 3, pendidikan. Perluasan akses pendidikan. Ada upaya meningkatkan akses pendidikan meskipun masih banyak tantangan dalam hal kualitas dan pemerataan, terutama di daerah pedesaan. Masih banyak penduduk. Keempat, masyarakat dan urbanisasi. Yang pertama, urbanisasi. Banyak penduduk berpindah ke kota untuk mencari pekerjaan, menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan munculnya masalah urban seperti kemiskinan dan pengangguran. 2. Kehidupan sosial. Masyarakat mulai terlibat lebih aktif dalam organisasi sosial dan politik, menunjukkan kesadaran politik yang meningkat. Yang kelima, konflik dan ketegangan. Yang pertama, pemberontakan daerah. Terdapat berbagai pemberontakan di berbagai daerah yang mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat dan ketidakadilan sosial. Yang kedua, kondisi keamanan. Ketegangan sosial seringkali mempengaruhi kehidupan sehari-hari, menciptakan suasana yang tidak stabil. 6. Pengaruh global gerakan non-blok. Indonesia menjadi aktif dalam gerakan non-blok, menunjukkan kemandirian dalam politik luar negeri dan dukungan terhadap negara-negara yang baru merdeka. Secara keseluruhan, periode ini merupakan masa transisi yang penting bagi perkembangan sosial dan budaya Indonesia yang membentuk identitas dan arah negara ke depannya.